Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkannya dan menghayati. Haleluya. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya sehat nggih? Tetap semangat. Ketidakpastian dan ketidakstabilan hidup senantiasa berjalan beriringan dengan kekhawatiran. Bagaimana mereka tidak khawatir? Lawong hidup mereka masih belum pasti. Bagaimana tidak khawatir? Lawong hidup mereka juga belum stabil. Persoalannya, saudaraku, di manakah ukuran kepastian itu dan kestabilan itu? Agar kemudian kita bisa tahu jaminan hidup kita lalu menjadi tidak khawatir. Di manakah ukurannya? Nah, kalau kita diskusikan, kita pikir-pikir begitu ya, bukankah ukurannya juga tidak jelas? Lawang faktanya sekarang kita mungkin stabil, mungkin memiliki kepastian. Ya, contohnya secara ekonomi. Tetapi kemudian mendadak ada pandemi, ada COVID, jadi tidak stabil semuanya, bubrah. Yang semula stabil bisa tidak stabil. Yang semula secara ekonomi punya kepastian, punya pekerjaan, bisa saja kemudian menjadi tidak punya kepastian, di PHK, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Bukankah ini juga menjadikan kita semakin khawatir? Pada posisi tidak stabil dan tidak pasti, orang khawatir. Pada posisi stabil dan memiliki kepastian, tetapi karena ada kemungkinan untuk tidak stabil dan tidak pasti, orang juga khawatir. Jika demikian, saudaraku, hidup hanya akan dipenuhi oleh orang-orang yang khawatir. Yuk terus piye? Lalu harus bagaimana? Nah, di
Di tengah-tengah situasi atau kondisi orang-orang khawatir itu, ayat 7 menandaskan. Begini firman-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulang ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ayat ini hendak menunjukkan bahwa Tuhan sesungguhnya tidak tinggal diam dalam perjalanan kehidupan kita. Ia melakukan pemeliharaan. Dalam ayat ini Tuhan tidak menyatakan, jangan khawatir, aku menguasai keadaan ini. Jangan khawatir, kondisi ini dalam kuasa Tuhan. Seperti badai yang melanda perjalanan perahu para murid di Tiberias misalkan. Kristus menyatakan kuasanya. Kristus menguasai keadaan. Badai itu berhenti dan kemudian menjadi tenang. Ketika Kristus ada di dalam perahu itu, semua aman dalam kendali Kristus. Sama halnya, ketika Kristus ada di dalam hidup kita itu, jaminan keselamatan ada. Aman. Lalu, dalam ayat ini pula, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan benar-benar mengerti kekhawatiran kita itu. Ia juga ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan baginya kita tetap berharga, seorang yang selalu dikasihinya. Apakah kita merasakan bahwa kita dikasihinya? Sesulit apapun saudara, bukankah kita masih menerima berkat dari Tuhan? Seterpuruk apapun kondisi kita dan keluarga, apakah Tuhan benar-benar meninggalkan kita? Tidak. Tuhan penuh kasih. Lalu, dalam pemeliharaannya itu terdapat kepedulian Tuhan setiap hari. Kasih-Nya dapat kita lihat dalam kepedulian Tuhan setiap hari. Ia Maha Pengasih. Dialah yang menciptakan kita. Dia itu yang membuat kita, yang menciptakan kita. Kepeduliannya itu tertoreh pada kasih sejati terhadap umatnya, terhadap saya dan saudara. Kasih-Nya kepada kita ada. Dan ingat, ada bukan karena kemampuan dan kesucian kita. Jadi jangan sok keminter, jangan sok suci di hadapan Tuhan, bahkan merasa lebih baik daripada yang lain. Melainkan jika Tuhan memberikan kasih sejati itu kepada kita, karena kita bernilai di matanya. Kita memiliki nilai di matanya sebagai ciptaannya yang dikasihi. Di mata Tuhan kita begitu berharga. Bahkan ketika kematian melanda sekalipun, kita tetap berharga. Ingat firman, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bisa kita baca di Mazmur 116 ayat 15. Namun saudaraku, satu hal yang harus saya tanyakan dan harus dijawab dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menyerahkan kekhawatiran itu kepadanya?
masih koma, belum titik, belum tanda tanya. Dan kemudian sudahkah kita mengenalnya? Menyerahkan kekhawatiran tanpa disertai pengenalan terhadap Tuhan hanya akan membuat kita memperlakukan Tuhan seperti mesin ATM ketika kita butuh duit. Masukkan kartunya, lalu segera berharap keluar uangnya. Menyerahkan kekhawatiran harus memiliki pengenalan kepada Tuhan. Harus memiliki relasi yang baik dengannya. Nah, kalau kenal Tuhan, tahu tentang Tuhan, mengerti Tuhan, maka akan ada relasi yang baik dengannya. Maka perhatikan ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku, setelah penderitaan itu kita rasakan, pemulihan Tuhan dilakukan. Tidak mak bedunduk secara tiba-tiba begitu saja, tetapi mengalami proses dalam Kristus yang melengkapi, yang meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Anda khawatir? Saya juga pernah mengalaminya, dan mungkin kita semua sedang mengalami kekhawatiran itu. Serahkanlah kepada Tuhan, karena Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, dan dalam doa ini kita secara khusus kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus dan setia, kami datang dalam hadirat-Mu mengucap syukur atas kehidupan yang telah kami terima. Bahkan pagi ini kami merasakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu senantiasa ada, berkat-Mu melimpah. Dan nyata benar pagi ini kami merasakan kasih-Mu dengan sapaan melalui firman Tuhan, agar kami senantiasa menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Ajari kami berproses padamu ya Bapa, agar kami mengerti dan lebih mengenal Tuhan, agar relasi kami dengan Tuhan senantiasa berkembang dan lebih baik. Bapa, maka perkenankan kami semua dalam doa kami ini menyerahkan kekhawatiran kami yang membelenggu, yang melanda hidup kami. Khawatir secara ekonomi, khawatir akan masa depan, khawatir ketika studi, khawatir karena belum mendapatkan pekerjaan, dan juga kekhawatiran karena sakit penyakit. Tuhan, tolong kami semua, kami serahkan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang setia, yang empunya selama-lamanya dalam kuasa. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Kawilujengan.